Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, barokah, hidayah yang Allah berikan pada hari ini. Selawat serta salam semoga tetap dalam tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jangan berhenti selalu bersyukur. Oke, para sahabat, kita mengingat tentang orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada hambanya dan menyenangi hambanya, bahkan menjadikan istimewa apabila hambanya menjadikan orang tuanya itu adalah seseorang yang teristimewa di muka bumi. Kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Itu yang kita perlu dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi semuanya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ubah ataupun apa yang kita raih, yaitu adalah barokah kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Abul Qarimah, innahum malqalla dhahibu ma Rasulullah azzayyihidin ma daikum malqamudin. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus sebagai Rasul, baginda Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dikarenakan satu perihal. Dan juga dimulai dengan satu tindakan, itu apa? Menghormati kedua orang tuanya. Dan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya bisa memberi sesuatu, bisa memberi harta dunia, itu jangan dijadikan berbakti. Karena berbakti itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa ucapan, tetapi butuh dengan pembuktian. Ana la duhudum mahla raqatam masyudi. Inna zawalhum madazallidin kulluha raqadu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun menurunkan teguran, menurunkan sebuah keajaiban yang Allah turunkan kepada muka bumi, sebelum kita berbakti kepada Allah, kepada orang tua kita, apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua orang tua kita, bagaimana harus untuk selalu menghormati dan berbakti kepadanya. Jadi kita tidak bisa menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dari bawah kita tidak bisa untuk menghargai, menghormati kedua orang tua. Jadi pemberian yang kita beri kepada orang tua, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pertaruhkan sebelum itu menjadi nyawamu, itu bukan sebagai pembuktian, tetapi itu hanya kenyataan. Jadi kenyataan belum tentu pembuktian, tetapi pembuktian insya Allah menjadi kenyataan. Oleh karena itu para sahabat, jangan seringkali untuk membantah ataupun menjatuhkan derajat seorang tua, menjatuhkan derajat kedua orang tua. Belum berbakti sudah kurang ajar, bagaimana dia akan menjadi orang kaya, sukses? Allah Subhanahu wa taala itu mengubah nasib seseorang. Mungkin bisa, kenapa? Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi saja bisa, bagaimana mengubah dengan satu derajat manusia saja yang tidak bisa? Jadi, kalau kita ingin sukses, ingin mencapai semuanya apa kita inginkan, jangan durhaka dan jangan menurunkan derajat kedua orang tua. Apalagi derajat yaitu seorang ibu ataupun seorang ayah. Dalam hadis riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah bagaimana kau menghormati kedua orang tuamu, jadikanlah orang tuamu itu sebagaimana kau beriman kepada Tuhanmu, dan berbaktilah sebagaimana kau menyayangi dirimu. Kita berbakti kepada orang tua, kita menyayangi orang tua sebagaimana kau mempertahankan dirimu sendiri menjadi pribadi yang baik itu. Kalau kita menjadi saling menghormati, berbakti kepada orang tua, itu tentunya kita insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir siang malam, ngaji siang malam,
tetapi sayangnya dia tidak bisa membalas belah kasih dari perjuangan kedua orang tua. Jadi kalau dia sudah beranjak dewasa, seorang anak yang sudah beranjak dewasa, apapun pekerjaannya, dia yang harus bertanggung jawabnya. Apapun tingkah laku seorang anak, apapun yang pembicaraan dan tingkah laku yang dikerjakan, itu pertanggung jawabnya ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak baik menjadi perilaku yang tidak baik, jangan salahkan dengan didikan kedua orang tua. Salahkan dirimu yang tidak pernah bisa mempertahankan derajatmu sebagai seorang yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu dalam surat Al-Murajiyah 346, ana ulud qabanani ya'utu muzahro atawadahkim malalqu khadanun faqayyadu qadirin. Kalau apabila seorang umat ingin mengangkat derajat kedua orang tua, itu ditandakan dengan dia bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, melakukan kewajibannya. Dengan apa saja para sahabat, apa yang kita harus lakukan untuk memberikan tanggapan bahwa kita itu berbakti kepada orang tua? Tidak usah melanggar percakapannya dan selalu nurut apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Begitupun kita sebagai anak harus selalu menghormati kedua orang tua. Kalau kita tidak bisa menghormati kedua orang tua, bagaimana kita bisa menjalani perintah Allah? Bagaimana kita bisa menghargai perintah Allah kalau kita sendiri dari muka bumi ini tidak bisa menghargai percakapan, tindakan, bahkan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh kedua orang tua? Kalau kita sudah tidak bisa dari bawah, tidak mungkin kita akan meloncat ke atas. Saya akhiri, semoga kita mendapatkan barokah serta mendapatkan hidayah untuk selalu bertobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbakti kepada orang tua, jangan selalu untuk menurunkan ataupun memalukan kedua orang tuamu. Seburuk-buruk kedua orang tuamu, tetap orang tuamu. Seburuk-buruknya orang tua, salahnya orang tua tetap menjadi kebenaran di hadapan Allah apabila itu memang dari ridha Allah sebagai ujian ataupun sebagai teguran ataupun azab ataupun juga kesenangan. Saya akhiri madahfi dhannu mahlaqatu manzulini ma tawarqullah tal akhalirin ma yakurtum zayhatum ma tazanin hilakayatum muriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright.